Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Apa Neneng. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Neneng sebaliknya kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah Bu, Baik. saya juga dalam keadaan sehat. Syukur alhamdulillah Ibu dalam keadaan sehat. Nah, Ya, Ibu katanya siang ini ada sesi coaching sama Pak Aat ya Bu. betul sekali Ibu. Siang ini saya akan melaksanakan coaching sama Pak Aat. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti bersama Pak Aat. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Nah, apakah Ibu sudah siap melakukan coaching? Insya Allah siap Ibu. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan sesi coaching bersama Pak Aat, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Nanti juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik. Yang pertama, saya akan jelaskan rubrik penilaian dari coaching yang nanti akan Ibu lakukan. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati pada proses coaching yaitu pertama, saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching yang sesuai dengan alur tirta atau tidak. Nah, sebagaimana kita ketahui ya Bu ya, Ya, alur tirta itu kan terdiri dari tujuan umum, identifikasi iya masalah, Bu. rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Nah, prinsip coachingnya meliputi membangun kemitraan dengan coach, menggali potensi coach dengan proses yang kreatif, dan memaksimalkan pertanyaan. Selanjutnya, kompetensi inti yang perlu diperhatikan ketika Ibu coaching ya, diantaranya kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan aktif. Baik. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu harus mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Di situ Ibu harus bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach dan nantinya Ibu bisa memberikan pertanyaan terbuka, terus merangkum pernyataan maupun permasalahan yang disampaikan oleh coach. Dan juga Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah sudah jelas Bu rubriknya? Insya Allah sudah jelas Ibu. Oke. Baik Bu Nur ya. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Baik. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Baiklah Ibu, pada saat coaching nanti saya akan melakukan coaching, saya akan mengembangkan kompetensi inti yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi ya, bagian mana yang secara spesifik yang Ibu ingin saya observasi? Baiklah, bagian yang spesifiknya yaitu yang pertama yang ingin saya observasi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian yang kedua saya akan mendengarkan tanpa banyak berbicara gitu Ibu. Oke. Baik, jadi Ibu fokusnya pada kompetensi Ya. inti coaching ya Bu Ya, ya. betul. Di antaranya mendengarkan aktif dan Betul. mengajukan pertanyaan yang berbobot. berbobot. Betul sekali Ibu. Oke. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching nanti? Baiklah Ibu, indikator ketercapaiannya yang pertama juga saya mampu menyimak dan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Kemudian indikator yang kedua, saya juga bisa mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan. Begitu Ibu. Oke, baik Bu, demikian praobservasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Aat. Nah, nanti setelah selesai coaching kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang sejenak ya Bu ya. Saya ingin mengetahui hasil dari proses coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Aat. Baik, terima kasih Ibu Neneng atas waktunya. Saya juga akan bersiap-siap menemui Bapak Aat. Ya, baik Bu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak At. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Ibu. Pak At, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, ceria, Bu. Alhamdulillah, Pak At. Iya. Pak At, ngomong-ngomong, Ya. kemarin Pak At ada masalah apa ya? Ingin bertemu dengan saya? Iya, Bu. Kemarin itu kan saya sempat menghubungi Ibu ya. Ya, Nah, alhamdulillah untuk hari ini, sekarang ini saya bisa bertemu dengan Ibu, dan kebetulan saya ingin menceritakan terkait pengalaman yang saya alami di dalam kelas, Bu. Seperti itu. seperti itu ya, Pak At. Hmm. Kira-kira dengan mengobrol dengan saya, Pak At itu apa yang ingin Pak At capai, atau tujuan apa yang Pak At inginkan dengan adanya mengobrol dengan saya? Iya, yang pertama saya tuh ingin sharing terkait permasalahan yang ada di dalam kelas ya, Bu, terkait kenapa ya kok peserta didik saya itu kelihatannya tuh ketika saya mengajukan untuk berpikir kritis, bertanya berpikir kritis iya. itu cenderung lebih pasif seperti itu, Bu. Oh, jadi begitu ya, Pak At ya. Jadi Hmm. siswa Pak At itu cenderung berpikirnya kurang kritis begitu ya, betul, begitu ya, seperti sehingga itu. menyebabkan ke Pak At juga menimbulkan permasalahan kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, kira-kira dari permasalahan tersebut nih, Pak At, menurut Pak At itu apa yang melatar belakanginya, kira-kira sudah ditemukan Iya. belum? Saya mengamati ya, Bu, ya, ada dari dua sisi. Yang pertama dari guru dan dari siswa ya. Ya, yang dari guru itu dari saya sendiri tentunya ya. Mungkin saya terlalu terlalu memaksakan anak untuk berpikir kritis, sedangkan mungkin saja mereka tuh pemahamannya belum nyampe ke sana gitu. Jadi kalau ibarat di di teori ini ya, yang kognitif, yang yang teori. Jadi ada dua yang saya amati ya, Bu ya. Yang pertama dari sudut pandang guru dan sudut pandang siswa. Nah, dari sudut pandang guru yang pertama itu mungkin saya terlalu memaksakan ya anak itu untuk berpikir kritis, sedangkan kemampuan mereka itu belum nyampe ke arah sana gitu. Betul. Mungkin bisa saja mereka tuh masih ada di level memahami gitu atau mengingat. Nah, saya memaksakan ke level yang sudah C4 gitu iya. kan, menganalisis. Betul. Nah, kemudian dari faktor siswanya sendiri, mungkin waktu SD-nya atau waktu sekolah dasarnya itu kurang biasa dilatih untuk berpikir kritis seperti itu, sehingga mereka tuh terbiasa menjawab ya sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh guru, misalkan apa, siapa gitu kan, tidak lebih bagaimana, mengapa gitu. Jadi jawabannya itu bukan ke arah yang analisis, tapi lebih kepada jawaban yang singkat-singkat gitu. Itu juga salah satu faktor yang melatar belakangi kenapa siswa itu berpikir kritisnya itu rendah seperti itu. Itu sih, Bu. Berarti ada dua faktor ya. Iya. Pertama dari gurunya sendiri, Betul. kemudian ada juga faktor penyebabnya. Betul, iya. Nah, kira-kira dari faktor tersebut ada lagi tidak, Pak At, faktor yang lainnya barangkali? Mungkin dari gurunya ya, Bu ya. Dari gurunya juga ketika menerapkan pembelajaran bernalar kritis atau berpikir kritis itu tidak melakukan asesmen dulu di awal gitu. Iya. Harusnya kan ada asesmen dulu ya. Iya. Nah, supaya lebih mengetahui kompetensi anak tuh sampai sejauh mana gitu. Apakah memang anak itu akan diberi treatment untuk berpikir kritis dulu, atau memang pemahaman konsep dulu gitu. Jadi memang ya dari ranah gurunya juga sih, dari saya ya harus melaksanakan asesmen diagnostik awal seperti apa. Kemudian dari siswanya juga tambahannya mungkin karena faktor-faktor eksternal atau internal juga. Eksternalnya apa? Eksternalnya itu misalkan dari lingkungan pondok pesantren. Saya kan di pondok pesantren ya, Bu ya. Pondok pesantren itu kan terkadang kegiatannya itu padat, Bu. Ya, dari pagi, bangun pagi ya kan 3:30 sampai dengan tidur lagi itu jam 10 ya. Nah, itu membuat mereka tuh lelah gitu. Jadi di pembelajarannya itu, di pagi harinya itu dia nggak maksimal ya. Jadi waktu istirahatnya tuh kurang. Belum lagi cuaca yang dingin gitu kan. Itu kalau faktor eksternal. Nah, kalau faktor internalnya apa? Berarti datang dari siswa itu sendiri ya. Bisa jadi karena kangen sama keluarga, sama orang tua, keingetan gitu kan. Sehingga selalu terbayang-bayang dalam proses pembelajaran tuh pengen pulang, pengen bertemu gitu kan sama ibu sama bapak. Akhirnya
yaitu pembelajarannya nggak maksimal sehingga menyebabkan anak itu kemampuan berpikir kritisnya rendah. Itu Bu. Iya, Masya Allah ya Pak Ad sudah Insya Allah. itu dah apa mengetahui latar belakangnya dari berbagai faktor ya, tadi ada dari guru, dari siswa, kemudian dari lingkungan juga. Kemudian kira-kira nih solusi apa kira-kira yang bisa Pak Ad lakukan untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira ada tidak gitu solusinya gitu. Baik, saya terinspirasi dari kata-kata Ki Hajar Dewantara ya. Jadi sebelum mendidik pikiran itu harus mendidik hati dulu. Waduh, Ya kan? mantap sekali Iya Pak nggak sih, Bu? Ad. Iya, Ya, betul sebelum sekali. pikiran kan hatinya harus Betul dididik sekali, dulu. betul Pak Ad, betul. Ya gimana kita mau ngedidik pikiran kalau hatinya nggak connect, ya kan? Betul Ya, saya rasa sekali. segimana canggihnya guru memberikan suatu treatment, model, metode apapun itu, kalau hatinya dia nggak klik ya udah semuanya nggak akan berjalan dengan baik gitu kan. Makanya saya yang pertama itu saya akan mencoba melakukan pendekatan persuasif dulu nih sama anak-anak yang memang bermasalah gitu ya. Iya. Yang sekiranya itu anak ketika di dalam kelas kemampuan berpikir kritisnya itu rendah ya kan. Saya ajak, saya kumpulkan, saya coba ajak ngobrol, deep talk lah bahasanya gitu ya. Kira-kira nih permasalahannya apa sih kamu di dalam kelas itu kok cenderung pasif gitu kan. Terus kalau misalkan ketika Bapak menanyakan pertanyaan yang levelnya lebih sulit itu cenderung menjawabnya itu singkat-singkat. Jadi yang pertama itu ngobrol dulu sih gitu kan. Setelah ngobrol kan kita tahu nih permasalahan apa dari anak. Nah itu mungkin kalau kita dapatkan dari eksternal, internal, nanti seperti apa solusinya. Tinggal nanti follow up-nya aja seperti apa nih langkah berikutnya. Nah kemudian yang berikutnya secara umum itu nanti saya akan melakukan asesmen diagnostik awal dulu nih untuk menentukan kompetensi anak nih ya kan. Nanti nyambungnya itu berarti kan ke gaya belajar, ke minat gitu kan, seperti itu. Berikutnya solusi berikutnya atau yang akan saya lakukan itu adalah saya coba ngobrol ke beberapa guru mata pelajaran gitu kan, apakah memang anak itu sama di pelajaran yang lain juga, apakah memang hanya di pelajaran saya aja. Jadi saya coba untuk observasi ke guru mata pelajaran yang lain. Selain guru mata pelajaran juga saya coba ke wali kelasnya yang lebih tahu, paham kondisi anaknya seperti apa. Itu luar biasa Pak, luar biasa ya. Iya. Ternyata memang Pak sudah menemukan solusi-solusinya ya. Iya. Tapi kira-kira nih ada lagi tidak? Barangkali ada lagi Pak berpikir gitu solusi yang lainnya selain yang tadi Pak sebutkan gitu. Barangkali ada tidak? Solusi yang lainnya ya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis anak itu jadi kalau dalam pelaksanaan pembelajaran nih ya kita biasakan berarti latihan soal yang memang menstimulus anak itu untuk berpikir kritis. Jadi dari kitanya nih menyiapkan pertanyaan atau misalkan LKPD Lembaga Kerja Peserta Didik itu. Jadi jangan lagi yang kategorinya itu mengingat, memahami, tapi kita taikkan nih ke level yang menganalisis gitu. Setelah kita mengetahui ini ya asesmen ya. Jadi jangan buat lagi seperti itu gitu. Karena akan percuma, berarti nggak sinkron dong gitu kan ya. Antara yang asesmen diagnostik awal sampai penerapan di dalam kelas itu nanti nggak sinkron, makanya harus sesuai seperti itu. Iya, betul sekali ya Pak ya. Nah kemudian kira-kira nih kan sudah punya banyak solusi nih. Nah kira-kira kapan nih Pak mulai akan melakukan hal tersebut, solusi-solusi yang tadi Pak kemukakan begitu, kira-kira kapan? Tentunya ini harus segera ya, karena kalau kita melihat peserta didik yang seperti itu, ibaratnya tangkap selagi basah gitu kan ya, maksudnya jangan dinanti-nanti gitu kan. Ya paling saya akan melihat sesuai dengan kalender pendidikan juga kan, karena kan saya di swasta gitu menyesuaikan. Kebetulan minggu sekarang itu sedang minggu PTS ya, penilaian tengah semester. Insya Allah setelah penilaian tengah semester tersebut, saya akan coba langsung menerapkan tadi ya solusi-solusi yang saya sebutkan. Mudah-mudahan semuanya lancar tanpa ada kendala dan apa yang direncanakan itu sesuai dengan yang sudah direncanakan. Sesegera mungkin ya intinya ya Pak ya. Gitu. Boleh disebutkan harinya atau gimana kira-kiranya tuh ketepatan? Sekarang kan hari apa nih? Hari Rabu ya. Hari Rabu. Sorry, bukan hari Rabu, hari Senin ya. Kan hari Senin ya Bu ya. Hari Senin. Sekarang hari Senin. Ya. Paling nanti
minggu depan. Oh, minggu depan berarti Senin Iya. depan ya, Senin depan gitu Iya, ya. Senin depan. Oh, baiklah Pak, Senin depan berarti segera Mohon mungkin maaf ya, Bu, ya. Ya nggak apa-apa Iya. ya Pak At ya. Karena mungkin ini ya Roma-romanya awal bulan. Iya. Oke siap. Ya gila ya. Kemudian alhamdulillah ya ternyata seperti yang kita obrolkan tadi Pak At, ternyata dari berbagai masalah yang tadi kita bicarakan ternyata Pak At sudah bisa menemukan pemecahannya atau solusinya sendiri ya memang. Iya. Ternyata apa ya, permasalahan yang kita hadapi ternyata kita bisa selesaikan sendiri gitu. Kemudian komitmen apa nih ke depannya yang kira-kira akan Pak At laksanakan setelah melakukan hal tersebut? Ada komitmen yang dicapai gitu? Apa kira-kira komitmennya? Apakah nanti ke depannya ingin seperti apa gitu? Komitmennya itu yang tentunya apa yang sudah saya rencanakan itu harus segera dilaksanakan. Baik. Kan? Karena memang ini menyangkut tentang perkembangan anak ya. Gitu. Jadi kalau misalkan perkembangan itu kan jangan sampai nunda-nunda gitu ya, ditunda-tunda gitu. Harus segera dilaksanakan. Jadi kalau untuk jadwal, insya Allah saya akan buat secara tersusun setelah PTS supaya saya dapat gambaran untuk melakukan apa saja yang akan saya lakukan terkait dengan tadi langkah-langkah bagaimana sih caranya meningkatkan kemampuan berpikir itu ke anak, ditinjau dari pendekatan dari guru, kemudian dari wali kelas, kemudian dari siswanya seperti itu supaya saya dapat acuan untuk melaksanakan. Iya betul, keren sekali ya Pak. Kira-kira siapa saja yang dilibatkan gitu? Yang dilibatkan tentunya yang pertama saya sendiri sebagai guru mata pelajaran, kemudian tentunya ada siswa sebagai objeknya, ada guru mata pelajaran yang lainnya, dan wali kelas. Baik Pak At, alhamdulillah ya obrolan kita hari ini cukup menarik, kemudian sudah mendapatkan solusinya. Sukses terus buat Pak At, selalu sehat, selalu bersemangat, sama-sama. Terima kasih Pak At. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu Nur luar biasa sekali. Terima kasih Bu coachingnya. Neneng. Tadi sudah berjalan dengan lancar ya. Bagaimana perasaannya Ibu setelah melakukan coaching bersama Pak Aat? Baik Ibu Neneng, setelah melakukan coaching bersama Pak Aat, saya rasa saya telah melakukan coaching dengan kompetensi yang sudah saya capai mengenai permasalahan-permasalahan yang coach inginkan sudah tersampaikan terhadap saya begitu. Oke, baik Bu. Pada saat coaching tadi ya, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang diharapkan, kompetensi coaching apa yang kira-kira Ibu sudah lakukan pada saat proses coaching tadi? Yang sudah saya mampu lakukan yaitu saya mampu fokus pada coaching sehingga mampu mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta begitu Ibu. Baik, berarti tujuannya sudah tercapai ya Bu ya? Iya sudah Pengembangan tercapai. yang Ibu Ya. harapkan itu sudah tercapai. Sudah tercapai. Oke. Nah, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatannya Bu ya. Baik Ibu. Berdasarkan observasi saya ya, menurut saya pada percakapan coaching Ibu yang dilaksanakan tadi sudah berjalan dengan baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Dalam sesi coaching tersebut Ibu mampu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahan, terus untuk menggali ide atau rencana aksi ya untuk penyelesaian permasalahannya ya. Dan juga Ibu sudah berhasil memancing beliau untuk berkomitmen dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan aksinya. Oke. Nah, Bu Nur, selain sudah menerapkan prinsip coaching tadi ya, di mana saya lihat Bu Nur tuh fokus dengan coaching ya, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh dan sudah mendengarkan aktif, banyak mengajukan pertanyaan yang berbobot ya seperti yang tadi Ibu sampaikan, yang ingin Ibu diobservasi ya oleh saya. Nah, menurut saya itu Ibu
sudah tercapai apa yang diharapkan. Alhamdulillah Bu Neneng, terima kasih. Saya senang sekali mendengarnya Ibu. Terima kasih sudah memberikan umpan balik terhadap saya. Oke, sama-sama Ibu. Nah, dari hasil coaching yang barusan dilakukan ya Ibu ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berikutnya? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan selanjutnya adalah ke depannya saya akan selalu melakukan latihan coaching lebih intensif dan mendengarkan secara aktif. Kemudian mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya akan ajukan kepada coach begitu. Baik Ibu, semoga kompetensi tersebut Ibu bisa kembangkan dan mencapai kompetensi yang diharapkan dengan praktik coaching ya Bu ya. Terima kasih sekali Ibu Neneng atas Sama-sama, waktunya Bu juga. Nur. Terima Sehat kasih selalu. atas waktunya, Iya. sehat semua ya Bu Iya ya. Bu, iya Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.